crew walking with it. Hello guys, my name is Octavia Azera. I'm from 11 Sensi. In here, I would like to tell you about sel tumbuhan. Sebelum saya jelaskan tentang sel tumbuhan, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana saya membuatnya. Dan sekarang kita percepat aja ya guys. Nah, ini proses perakitannya. Sebelumnya saya sudah membuat kecil-kecilnya, cuman tidak sempat di video. Nah, ini sel tumbuhan yang sudah jadi. Sekarang, yuk mari kita lihat ada apa aja sih. Nah, yang pertama adalah mitokondria. Memang fungsi utama mitokondria adalah untuk respirasi sel. Selain itu, terdapat fungsi mitokondria lainnya loh. Lanjut ke bagian yang kedua ya guys. Nah, di sini itu bagian keduanya itu ada retikulum endoplasma halus. RE halus berfungsi dalam beberapa proses metabolisme, yakni sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, penyimpanan ion kalsium, serta detoksifikasi obat-obatan dan racun. Nah, bagian sel tumbuhan yang ketiga adalah badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkan ke organel-organel yang membutuhkan. Selanjutnya, bagian yang keempat adalah nukleolus. Nukleolus berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Bagian yang kelima itu adalah pori-pori inti. Pori-pori tersebut berguna sebagai pertukaran molekul besar atau protein dan RNA antara nukleus dan sitoplasma. Bagian selanjutnya adalah bagian yang keenam adalah retikulum endoplasma kasar yang berfungsi untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Bagian yang ketujuh adalah vakuola. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan, sedangkan vakuola kontraktil berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Bagian yang ke-8 adalah kloroplas. Kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Dan bagian yang ke-9 adalah sitoskeleton. Berfungsi 1. Memberi kekuatan mekanin untuk sel, 2. Sebagai kerangka sel, 3. Membantu gerakan subtasi dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lainnya. Bagian yang ke-10 adalah peroksisom. Peroksisom berfungsi menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif. Nah, bagian yang ke-11 yang berwarna hijau itu bernama dinding sel. Dinding sel berfungsi melindungi sel dan menjaga bentuk sel tumbuhan tidak berubah dan tetap kaku. Dan yang berwarna oranye itu adalah membran sel. Membran sel berfungsi untuk melindungi dan mengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Yang berwarna kuning itu adalah sitoplasma, yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel terdapat di sitoplasma. Nah, itu semua adalah bagian-bagian dari sel tumbuhan. Semoga dapat membantu teman-teman yang ingin belajar tentang sel tumbuhan ya. Jangan lupa tonton video-videoku selanjutnya. Bye-bye guys, see you.